mencapai bihi dengannya sama nina 80 ala atas wajib ta'ziri. Wajib ta'ziri ta'zir bukan ya kemarin kan sudah kita jelaskan. Ta'zir had lali dah. Ta'zir itu hukuman yang tidak ada batasannya. Nah, kalau had itu ada batasan secara khusus. Ala wajib ta'zir atas wajib. Dalam bentuk ta'zir. Wajibu dan wajib alaihi atasnya bi'ahadi dengan salah satu bi'ahadi amro ini jadi. Ini mudhof ilaih langsung macane dadi siji. Bi'ahadi dengan salah satu amro ini dua perkara. Dua perkara bil bayyinati dengan bukti. Iya. Dengan bukti awil iqrari atau dengan ikrar wala yuhaddu dan tidak dihukum ini bilqai. Oh bilqai. Ya namanya dengan muntahan. Dengan muntahan wal istinkahi dan istinkah bau mulut. Baik. Insyaallah pembahasan kali ini kita bahas masalah hukuman peminum khamr. Baik. Sebelumnya kita sudah bahas masalah beberapa hukuman syariat. Di antaranya dimulai dari masalah pembunuhan, kemudian ada zina, kemudian ada tuduhan zina. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan had. Kemarin kita sudah sampaikan apa bedanya had dengan takzir. Kalau had itu dia ada batasan khusus yang disebutkan oleh syariat. Misalkan kalau membunuh maka balasannya adalah bunuh, kisos. Kemudian kalau memotong tangan orang lain maka dibalas sama. Kemudian kalau misalkan orang itu berzina maka dicambuk. Kalau misalkan dia muhson maka dirajam. Kalau ghair muhson dicambuk 100 kali dan diasingkan. Karena ada dalil-dalil khusus, nggak boleh dirubah. Hukumannya nggak apa? Kalau diotak-atik kalau dirubah. Tapi kalau takzir itu hukuman berasal dari ijtihad dari hakim. Jadi yang buat takzir itu hukumannya yang buat hakim, bukan syariat. Dalam artian bukan diambil dari Quran atau hadis bukan. Tapi ya murni ijtihad dari hakim, itu takzir. Maka di sini qaul musannif rahimahullah taala faslun pasal yang baru. Waman syariba khamran. Waman dan siapa syariba yang meminum khamran khamr. Dan siapa yang meminum khamr. Khamr itu apa? Khamr itu kalau secara bahasa Arab dia adalah al-muskir min asiril inab. Jadi khamr itu kalau dalam bahasa Arab dia adalah minuman memabukkan yang dibuat dari anggur saja. Jadi kalau kita ngomong kepada orang Arab, mana khamrnya misalkan, maka yang difahami mereka adalah minuman memabukkan yang dibuat dari anggur. Kalau misalkan ada orang ngomong mana khamrnya, kemudian didatangkan minuman memabukkan terbuat dari kurma misalkan, maka orang yang ngerti bahasa tidak akan mengatakan itu khamr. Jadi orang yang ngerti bahasa, loh ini bukan khamr, ini namanya lain, beda. Jadi kalau khamr, nama khamr secara khusus itu sebenarnya secara bahasa Arab dia hanya minuman memabukkan yang dibuat dari anggur, bahannya anggur. Ya. Maka kalau di dalam Al-Quran ya disebutkan innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Kalau secara bahasanya sebenarnya dia hanya yang terbuat dari perasan anggur. Oleh karenanya ada pendapat yang cukup nyeleneh, yaitu pendapatnya
Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan bukan berarti kita merendahkan, enggak, karena di setiap mazhab itu punya pendapat yang cukup nyeleneh gitu ya. Ada ini. Jadi kayak misalkan Imam Abu Hanifah menganggap minuman memabukkan selain yang terbuat dari anggur itu halal. Tapi ini pendapat gadi ini. Misalkan pendapat yang lain misalkan. Bukan pendapat lain, misalkan pendapat nyeleneh dalam atau yang lain agak aneh gitu, bukan nyeleneh ya, agak kita kok gini. Misalkan Imam Syafi'i berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi anak hasil zina. Misalkan naudzubillah ada fulan A berzina dengan fulanah B. Si fulanah B melahirkan anak dari hasil zinanya tadi dengan si laki-laki. Si laki-laki boleh menikahi anaknya fulanah tadi yang hasil zina. Ya, kenapa? Iya, karena apa? Anak itu berasal dari mani ghair muhtaram, mani yang dia itu tidak ada nilainya dalam agama. Kenapa? Karena dia berasal dari mani yang dikeluarkan di luar akad nikah yang sah, air zina. Ini kan pendapat yang cukup aneh. Ya, baik. Jadi ala kulli hal kembali ke sini. Waman syarbiya khamran, dan siapa yang minum khamr. Ya, khamr tadi saya penjelasan ya. Bahwasanya khamr itu adalah kalau secara bahasa dia adalah minuman memabukkan yang dibuat dari perasaan anggur. Hanya saja apakah berarti yang haram dan mendapat hukuman hanya yang diminum dari perasaan anggur saja? Ya. Maka di sini para ulama mengatakan tidak, karena dalam hadis disebutkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu sudah sebutnya apa? Khamr. Ya. Meskipun secara bahasa dia bukan khamr, tapi secara bahasa syariat dia juga apa? Khamr. Ya. Makanya kemudian beliau menambahi au syaraban muskiron, atau minuman lain yang memabukkan, untuk menjelaskan bahwasanya memang khamr ini secara bahasa dia hanya terbuat dari anggur. Tapi apakah bukan berarti putihan sing teko tape misalkan, atau soju yang dari beras, ya, atau minuman lain dibuat dari bahan lain itu bukan khamr atau bukan minuman yang haram untuk diminum dan orang yang meminumnya dapat hukuman? Tidak, semuanya sama. Selama dia minuman dan dia memabukkan, maka kalau dia meminumnya mendapatkan hukuman ini. Baik. Beliau mengatakan waman syariba, dan siapa yang minum khamr au syaraban muskiran, atau minuman yang memabukkan. Maka diketahui dari sini bahwasanya hukuman yang akan kita bahas di sini, hukuman had untuk peminum khamr itu hanya berlaku bagi orang yang meminum minuman keras. Maka kalau ada orang yang tidak meminum minuman keras tapi dia mabuk, dia hilang akal seperti orang minum minuman keras. Misalkan apa? Pakai narkoba, pakai makan ganja atau menghisap ganja, ya, rokok ganja atau yang lainnya. Baik, maka dia nanti hukumnya bukan had tapi takzir. Ya, hukumannya apa? Had, bukan takzir. Nah, takzir gimana? Ya sesuai apa? Sesuai ijtihad dari hakimnya. Ya, boleh dicambuk, boleh di ya Allah. Oh, saya. Guling ya. Dep. Boleh ditanjuk, boleh dicambuk, boleh apa? Boleh di penjara atau yang semisalnya. Nggih. Sudah. Wis, mari. Nah, hukumannya apa? Baik. Hukumannya apa? Yuhaddu, maka dihukum arba'in 40. 40 apa? 40 cambuan. 40 cambuan. Cambuan itu bukan batasan ya. Jadi untuk semua cambuan itu nggak harus cambuk.
bisa mukul gitu. Jadi misalkan pakai rotan yang ukurannya biasa, pakai pelepah kurma, pakai sandal pun bisa, misalkan sandal yang agak keras itu pun boleh ya. Jadi nggak harus dicambuk apa kecut, enggak ya. Baik, berapa kalau hadnya, titik hadnya adalah 40. Jadi hadnya apa? 40. Dalilnya apa? Dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis yang diriwayatkan Anas, diriwayatkan Imam Muslim ya dari sahabat Anas, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yadribu fil khamri bil jarid wan ni'al arba'in. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah memberikan hukuman dengan memukul orang yang meminum khamr dengan pelepah kurma dan juga dengan sandal sebanyak 40. Maka batasan 40 ini namanya had. Nggak boleh kurang dari itu. Ya boleh kurang dari itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa yajuzu an yablugha bihi, wa yajuzan dan boleh an yablugha mencapai bihi dengan dengan hukumannya tadi samanina atau bihi bihadzal rajul ya, orang tersebut samanin 80 pukulan atau 80 cambukan. Tapi catatannya apa? Ala wajhi ta'zir, dan tambahan ini bentuknya adalah ta'zir. Bentuknya adalah ta'zir. Jadi mentok 40 ditambah 40. 40 pertama itu batasannya minimal, nggak boleh kurang dari itu. 40 sampai 40 tambahannya itu sesuai ijtihad imam atau hakim. Kalau misalkan baru minum sekali misalkan, petang bolo pukul 40. Mending ngombe maneh misalkan. Iya. Besok minum lagi. Wah, kok dibaleni, tambahi 50. Besoknya lagi minum lagi, tambahi 60 pukulan. Minum lagi, tambahi 70. Minum lagi, tambahi 80. Nah, tambahan antara 41 sampai 80 itu takzir. Dalam artian apa takzir? Dalam artian tidak boleh lebih dari 80. Jadi nambahinya nggak boleh lebih dari 40. Karena kita tahu kemarin, kalau nggak salah saya jelaskan, takzir itu tidak boleh lebih dari batas minimal had. Ya. Takzir itu nggak boleh lebih dari batas minimal had. Makanya kalau ada takzir atau kalau takzir itu nggak boleh sampai misalkan motong tangan atau motong anggota badan. Karena apa? Motong anggota badan itu sudah masuk kisos, sudah masuk hukuman yang ada takaran khusus dari syariat. Jadi nggak boleh sama. Ya. Baik. Nah, alasannya apa kok boleh nambah sampai 8? Karena sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ya, jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'in. Di zaman Nabi menghukum peminum khamr itu 40 cambukan. Wa jalada Abu Bakrin arba'in, dan zaman Abu Bakar beliau menghukum 40 cambukan. Wa Umar, dan di zaman Umar thamanin, dihukum 80. Wa kullun sunnah, dan semuanya adalah sunnah. Maka para ulama berpendapat, nah Umar kok iso nambahi sampai 80 gitu. Maka tambahannya itu takzir. Ijtihad dari Umar, bukan apa batasan minimal dari syariat. Ya. Baik. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, apakah peminum khamr ini selamanya hanya dipukul hukumannya ini? Misalkan baleni sampai bolak-balik, ya sampai langganan nanggone tempat pemukulan. Apakah batasnya cuma dihukum pukul saja? Apa enggak ada hukuman lebih? Kita katakan ada sebagian yang berpendapat bahwasanya kalau orang minum khamr sampai 4 kali kena hukuman, ya, kalau misalkan sudah 1 kena hukuman, 2 kena hukuman, 3 kena hukuman, 4 kali masih minum, maka dia boleh dibunuh. Sebagian pendapat atau ada yang berpendapat demikian, ya, karena berlandaskan satu hadis, ya,
dilandaskan satu hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa man syariba fir rabi'ah faqtulu. Dan kalau ada yang minum sampai ke 4 kali, maka bunuhnya dia. Bunuhlah dia. Tapi kita katakan hadis ini dihapus hukumnya. Jadi nggak boleh diamalkan. Dihapus hukumnya hadis ini. Jadi selamanya peminum khamr itu hukumannya cuma apa? Cambuk. Ya, nggak boleh dibunuh. Baik. Kemudian berikutnya musannif membahas tentang bagaimana menetapkan orang ini berhak dicambuk atau enggak. Maka beliau mengatakan, wajibu dan wajib alaihi atasnya. Maksudnya apa yang wajib atasnya? Alaihi alal muskir ya. Wajib atas orang tersebut untuk mendapatkan hukuman maksudnya. Wajib atas orang tersebut mendapatkan hukuman dengan apa? Ketetapannya bi ahadi amroin, dengan salah satu dari 2 jalan. Bil bayinah. Bisa yang pertama itu dengan saksi. Bayinah di sini bukti itu maknanya adalah 2 saksi. 2 saksi orang laki-laki. Ya, dan harus 2 saksi orang laki-laki. Enggak boleh misalkan 1 laki-laki dan 2 perempuan misalkan, enggak boleh. Hanya 2 laki-laki saja. Ya, ada 2 laki-laki, dia mempersaksikan bahwasanya fulan itu minum khamr. Ya, maka si fulan yang tertuduh tadi sudah kena. Itu yang pertama. Atau pilihan lain, nggak ada saksi, al-iqrar. Iqrar itu pengakuan dari si peminum sendiri. Jadi ketika si peminum ngomong, saya habis minum khamr, saya mabuk, cambuk saya, ya, maka sudah cambuk. Nggak butuh saksi, nggak butuh. Iqrar lebih tinggi daripada saksi. Dia mempersaksikan atas dirinya sendiri, nggak butuh saksi lagi. Itu udah pokoknya iqrar, iya sudah, ya wis. Tapi para ulama menyampaikan, iqrar untuk khamr ini boleh dia itu balik kucing. Maksudnya gini, balik kucing itu boleh dia menarik pengakuannya. Ya, boleh dia menarik pengakuannya. Misalkan dia ngomong, saya habis minum khamr, Pak Hakim misalnya. Oh ya, kalau gitu besok kita eksekusi, maksudnya kita hukum kamu. Terus habis itu dia ngomong, oh enggak, tapi saya bohong. Misalkan. Maka, oh kamu bohong. Ya sudah, nggak jadi dihukum. Ya, jadi bisa ditarik kembali. Ya, bisa ditarik kembali. Tip. Nggih saya, nggih. Kemudian yang terakhir. Terus kemudian kalau ada pertanyaan, bolehkah menghukum dengan indikasi selain saksi dan juga ikrar? Misalkan apa? Misalkan melihat orang itu dari mulutnya bau alkohol, bau, makanya bukan alkohol ya, bau khamr lah, bau khamr, ya. Atau misalkan kelihatan dia muntah-muntah dan sempoyongan, seperti orang mabuk, ya. Atau dia mungkin nggak sampai muntah-muntah, dia kelihatan sempoyongan, wajahnya merah, ngomongnya ngelantur nggak jelas, ketok yang mabuk, jelas-jelas mabuk. Bolehkah kita tarik terus kita hukum? Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Pilih kalau hukuman had 40 cambukan tadi harus melalui 2 jalan tadi. Bayinah yaitu saksi, 2 laki-laki, atau dia ngakui sendiri. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena bisa jadi dia minum khamr ada alasan lain. Misalkan dia minum khamr karena nggak tahu itu khamr misalkan, bisa jadi. Atau dia minum khamr dipaksa sama temannya, dipegangi terus iya, diminumin khamr, bisa jadi. Iya. Atau mungkin dia habis makan keselak, bingung njaluk banyu gak ono-onoe khamr. Terus diombe gawe cekak keselak ya. Banyak kemungkinan, maka tidak boleh apa? Makanya syarat orang yang dihukum itu dia minumnya dalam kondisi alim, mengetahui kalau itu khamr. Ya. Dan juga amidan, dia sengaja. Ghair mukrah. Mukhtar ya. Dan mukhtar dia tidak dipaksa. Nah, kalau ada orang yang minum, saya tadi nggak tahu kalau itu khamr, maka dia nggak dihukum. Ya.
Atau tadi dia minum, saya dipaksa minum, maka dia nggak dihukum. Ya. Nah, ketidaktahuan kalau itu khamr diterima. Tapi kalau ketidaktahuan kalau minum khamr itu dapat hukuman, tidak diterima. Misalkan, aku ngerti ngombe khamr haram. Cuma aku gak ero nek ana hukumane, maka dia tetap dihukum. Kenapa? Karena mengetahui itu haram saja sudah cukup untuk tidak boleh melakukan. Baik. Maka beliau mengatakan wala yuhaddu, maka tidak boleh dihukum bil qai'i dengan muntahan wal istinkahi dengan bau atau dengan bau mulutnya. Baik. Sampai sini insyaallah berikutnya kita akan bahas pada pembahasan pencurian. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.